Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu dosen, serta teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tata kelola perusahaan pada pagi hari ini, yaitu mengenai GCG pada BUMN. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan anggota kelompok 7, ada saya sendiri, Fandi Dwi Cahyo, ada Karimah, Evi Yustikasari, serta Sylvia Rizky. Baik, masuk materi yang pertama mengenai program kemitraan dan bina lingkungan di BUMN. Program kemitraan dan bina lingkungan atau disebut dengan PKBL merupakan wujud tanggung jawab sosial BUMN terhadap publik. Keberhasilan program ini sangat membantu bangkitnya perekonomian serta akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di dalam PKBL terdapat beberapa peraturan serta regulasi kriteria yang telah ditetapkan. Regulasi PKBL, Peraturan Menteri BUMN Nomor per Strip 05-MBU-2017 tentang program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan menjelaskan bahwa definisi dari program kemitraan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Masuk ke dalam kriteria PKBL. PKBL memiliki beberapa kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar 200 juta atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar 1 miliar. Yang kedua, berdiri sendiri. Yang ketiga, berbentuk badan usaha orang atau perorangan. Yang keempat, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun, serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Di dalam pengimplementasian PKBL, tentu terdapat kendala. Kendala yang pertama yaitu penerimaan dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran. Yang kedua, tingkat kemacetan kredit yang diberikan kepada UKK masih tinggi. Yang ketiga, penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha. Yang keempat, masih banyak anggapan dari penerima dana bahwa dana bergulir merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Lalu, bentuk program kemitraan PKBL ada 4. Yang pertama, adanya pemberian pinjaman untuk modal kerja atau pembelian aset tetap produktif. Yang kedua, pinjaman khusus bagi usaha kecil menengah dan koperasi atau disebut dengan UKMK yang telah menjadi binaan bersifat pinjaman tambahan dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha UKMK binaan. Yang ketiga, program pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas UKMK binaan dalam bentuk bantuan pendidikan, pelatihan, magang, dan promosi. Yang keempat, peningkatan kapasitas diberikan dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, dan teknologi. Materi selanjutnya mengenai kontrak manajemen atau Statement of Corporate Intent. UU Nomor 19 Pasal 16 Ayat 3 pada tahun 2003 mengenai BUMN, kontrak manajemen merupakan Statement of Corporate Intent atau SCI antara lain berisikan janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. SCI ini merupakan alat atau tool yang cukup penting untuk meningkatkan transparansi BUMN dan dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen BUMN, Kementerian BUMN, maupun publik dalam rangka mendorong terwujudnya praktik GCG. Nah, di dalam SCI terdapat tujuan penyusunannya. Yang pertama, sebagai salah satu upaya menciptakan kinerja BUMN yang transparan agar mendapatkan pencapaian kinerja yang optimal. Yang kedua, mendukung pemanfaatan sumber daya agar lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, sebagai salah satu implementasi prinsip praktik GCG di BUMN. Yang selanjutnya, lanjutan mengenai ACI. ACI disepakati oleh 3 pihak, yaitu direksi, komisaris, dan pemegang saham dalam jangka waktu tertentu. Dalam penerapannya, tahap pertama yaitu penandatanganan ACI yang dilakukan oleh Menteri BUMN terhadap 35 BUMN dan 1 anak perusahaan. Penandatanganan ACI dapat dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. Penerapan program GCG merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang didukung oleh Technical Assistance atau TA, Grand Bank Pembangunan Asia atau ADB, or Asian Development Bank. Selanjutnya yaitu isi dari SCI. Berikut ini adalah isi dari SCI. Yang pertama, tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. 2. Sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. 3. Kebijakan akuntansi. 4.
target kinerja dan ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja keuangan. Kelima, perkiraan jumlah atau proporsi dari akumulasi keuntungan serta dana cadangan perusahaan yang direncanakan untuk distribusikan kepada pemegang saham. Yang keenam, jenis informasi yang akan disampaikan kepada pemegang saham selama 1 tahun buku perusahaan berjalan. Yang ketujuh, prosedur harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Selanjutnya ada uji kepatuhan dan kelayakan direksi BUMN. Nah, pengertian dari uji kepatuhan dan kelayakan yaitu merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen calon direksi BUMN. Nah, perlu diingat, proses uji kepatuhan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya alat atau tool untuk mendapatkan calon direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan, yang mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak netral. Selanjutnya yaitu ada rekrutmen. Nah, berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003, pasal 16 tentang BUMN, ketentuan tersebut antara lain, anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Ketentuan yang kedua yaitu pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatuhan. Ketentuan yang ketiga, calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatuhan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Nah, dalam rekrutmen direksi, menurut Kementerian BUMN, ada persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN. Yang pertama, persyaratan formal anggota direksi. Yang kedua, persyaratan material anggota direksi. Dan yang terakhir ada persyaratan lainnya. Selanjutnya yaitu mekanisme seleksi BUMN. Nah, pemerintah melalui Kementerian BUMN memiliki wewenang untuk melakukan rekrutmen calon direksi dalam rangka mengisi kekosongan beberapa direksi BUMN. Nah, sumber perekrutan direksi BUMN selain usulan dari komisaris BUMN juga dapat dilakukan melalui perburuan orang atau headhunter secara langsung. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per strip 06/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN nomor per strip 01/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN antara lain diatur pada pasal 11 ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut. Terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN dan atau Kementerian BUMN. Yang kedua, deputi teknis atau sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN. Kemudian, mekanisme seleksi direksi BUMN dilakukan paling tidak melalui 6 tahapan, yaitu antara lain, yang pertama, bakal calon masuk dalam daftar atau longlist pertama diusulkan oleh setiap komisaris BUMN.
2. Calon yang lulus masuk dalam tahap longlist. Kedua, yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Yang ketiga, nama-nama calon diperingkatkan sesuai hasil penilaian konsultan. Nah, keempat, nama-nama calon dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN. Yang kelima, hasil uji kepatuhan dan kelayakan diserahkan ke tim penilaian akhir atau TPA. Yang terakhir, setelah diproses di TPA, baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi Direktur BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan. Selanjutnya ada pengelolaan aset tetap BUMN. Nah, pengertian aset tetap BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN nomor per/02/MBU/2010 tentang cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN. Aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan, dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Yang keempat, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip kewajaran atau fairness. Selanjutnya ada manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan aset sesuai dengan GCG. Berikut ini ada beberapa manfaat yang diperoleh. Pertama, BUMN memperoleh nilai perusahaan atau corporate value secara maksimal. 2. BUMN memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah berupa dividen dan pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional. Selanjutnya ada pedoman penyalahgunaan aset tetap BUMN. Nah, sesuai peraturan Menteri Negara BUMN nomor per/06/MBU/2011 tentang pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN, yang dimaksudkan dengan pendayagunaan aset tetap adalah optimalisasi pemanfaatan aset tetap BUMN melalui kerjasama dengan mitra. Selain itu, pada pasal 5 bab 2 prinsip umum Peraturan Menteri BUMN tersebut menyatakan bahwa pendayagunaan aset tetap merupakan kewenangan direksi, di mana Dewan Direksi bertanggung jawab atas pelaksanaan pendayagunaan aset tetap untuk kepentingan perusahaan, serta menjamin bebas dari tekanan, paksaan, dan campur tangan pihak lain. Selanjutnya ada pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Nah, pentingnya teknologi informasi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi. Antara lain, direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. 2. Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Yang ketiga, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Kebijakan TI di BUMN. Nah, Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau Prokja IT Governance yang bertugas untuk menyusun panduan kebijakan TI BUMN dengan beberapa sasaran, yaitu pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan master plan TI untuk menyelaraskan pengembangan dan implementasi TI terhadap kebutuhan bisnis setiap perusahaan. 2.
Kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI akan dilisensi software atau aplikasi harus dapat dipenuhi oleh setiap BUMN. Yang ketiga, target tingkat kedewasaan dari tata kelola TI di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Yang keempat, penyediaan sumber daya TI harus dapat memaksimalkan program strategi BUMN. Kerangka kerja tata kelola TI di BUMN. Penerapan kebijakan tata kelola atau TI dengan basis kerangka kerja tata kelola disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Maka dari itu, setiap BUMN dalam penerapan kontrol pengendaliannya tidak harus sama, karena masing-masing BUMN setiap tahunnya menggunakan kontrol pengendalian yang berbeda. Karena perlu disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang didasarkan atas penilaian risiko yang telah dilakukan oleh BUMN yang bersangkutan. Panduan penyusunan pengelolaan TI di BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan Master Plan TI perusahaan BUMN pada tahun 2009. Master Plan TI ini merupakan rencana arsitektur perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, pengawasan terhadap kegiatan TI yang mencakup aspek teknologi meliputi aspek sistem aplikasi dan infrastruktur. Proses bisnis, SDM, tren teknologi, tata kelola, dan aspek lainnya yang berkaitan dengan strategi serta tujuan bisnis perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PR 02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN, yaitu yang pertama, dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan TI atau teknologi informasi setiap BUMN menyusun master plan teknologi informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan ditetapkan. Yang kedua, master plan teknologi informasi disusun dan ditetapkan oleh direksi dengan mengacu pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Yang ketiga, master plan teknologi informasi disusun untuk 3-5 tahun dan diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP serta mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Yang keempat, Master Plan Teknologi Informasi diimplementasikan dalam rencana tahunan yang menjadi bagian dari rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Yang terakhir, ada direksi wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Master Plan secara berkala dan setiap tahun untuk mengetahui keberhasilan pencapaian pelaksanaan, hasil, dan tujuan Master Plan teknologi ini. Pengukuran terhadap penerapan GCG di BUMN. Pengukurannya meliputi penilaian atau assessment, merupakan program untuk mengidentifikasi pelaksanaan GCG di BUMN melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan GCG di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 tahun. Yang kedua ada evaluasi atau review, merupakan program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan serta penerapan GCG di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana yang dimaksud, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian serta tindak lanjut atas rekomendasi. Ketentuan Kementerian BUMN dan pengukuran oleh internal atau self-assessment GCG. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK 16/SMBU/2012 tanggal indikator atau parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan tata kelola perusahaan pada BUMN, antara lain menyatakan bahwa indikator atau parameter pengukuran penerapan GCG yang meliputi aspek indikator, parameter, dan faktor yang diuji kesesuaiannya atau FUK. Berdasarkan Permen BUMN Nomor PR 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus tahun 2011 mengenai penerapan tata kelola perusahaan yang baik, disebutkan bahwasannya BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan GCG dalam bentuk penilaian atau asesmen dan evaluasi, serta diadakannya sosialisasi GCG. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh
penilai atau asesor yang dilakukan secara independen. Dan yang terakhir, penilaian dapat dilakukan dengan menggunakan jasa instansi pemerintah yang kompeten di bidang GCG. Penilaian BUMN bersih. Tujuan dari penilaian BUMN bersih yaitu menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas dalam meningkatkan penerapan GCG baik secara administrasi maupun substantif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan, dan KKN. Menilai komitmen direksi dan dewan komisaris atau dewan pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Dasar kegiatan yang pertama terdiri dari Surat Kementerian BUMN nomor S174/S.MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Yang kedua, Surat Kementerian BUMN nomor S556/MBU-S/2013 tanggal 13 November 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Yang ketiga, Surat Kementerian BUMN nomor S528/MBU-TS/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang BUMN bersih. Yang keempat, Surat Kementerian BUMN nomor S684/MBU-TS/2013 tentang 12 November 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Dan yang terakhir, Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang roadmaps menuju BUMN bersih. Materi selanjutnya, responden, metode penyampaian kuesioner, dan pengolahan data. Di responden terdapat internal responden yang terdiri dari direksi, komisaris, manajemen, unit compliance, dan pegawai. Dan di eksternal responden terdiri dari pelanggan, pemasok, regulator, pemegang saham, dan serikat pekerja. Untuk metode penyampaian kuesionernya terdapat dua alternatif. Yang pertama, mengumpulkan responden internal dan eksternal. Alternatif yang kedua, mengumpulkan responden internal dan menyampaikan surat elektronik, surel atau email, atau mendatanginya langsung. Selanjutnya, pengolahan data dokumen aplikasi, di mana nilai dari unsur dokumentasi aplikasi meliputi kecukupan pemenuhan kualitas dokumen kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan direksi atau komisaris. Selanjutnya, dalam implementasi BUMN bersih, yang pertama, menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip GCG secara konsisten. Yang kedua, melaksanakan program PPG melalui UPG. Yang ketiga, menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO Integrated Framework dan manajemen resiko perusahaan. Yang keempat, melakukan penyempurnaan buku pedoman etika bisnis dan kerja. Yang kelima, melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system. Yang keenam, melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system. Materi selanjutnya, pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor 15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri
BUMN nomor 5/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang meliputi: pertama, pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip yang meliputi efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, dan wajar, serta akuntabel. Yang kedua, penggunaan barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancangan bangunan dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, penggunaan barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produk dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Materi yang terakhir terkait dengan implementasi pengadaan barang dan jasa. Dalam implementasi pengadaan barang dan jasa di GCG, yaitu BUMN menjalankan bisnisnya harus memenuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan GCG. Yang kedua, BUMN harus menghindari tindakan menyimpang dan atau adanya transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan dan atau kecurangan. Yang ketiga, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur pengadaan barang dan jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Sedangkan implementasi pengadaan barang dan jasa di BUMN, yaitu yang pertama, BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan dan atau kecurangan. Yang kedua, masalah pengadaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan dan atau kecurangan, apalagi apabila terdapat kolusi antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal. Yang ketiga, manajemen BUMN harus hati-hati terkait pengadaan barang jasa ini agar terhindar dari kasus-kasus yang berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Sekian materi yang kami sajikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.